yang dikatakan kepada suami setelah akad pernikahan. Jadi bagaimana doa ketika setelah akad nikah, apa yang dibaca setelah akad nikah? Nah, ini yang akan kita bahas. Kita kemarin sudah menyelesaikan khutbah nikah dan kita sebutkan bahwasanya khutbah nikah itu hukumnya sunnah, dilaksanakan sebelum akad pernikahan, bisa dibaca oleh mempelai laki-laki, bisa dibaca oleh wali, ya kan? Nah, sekarang apa yang dikatakan setelah akad nikah kepada mempelai ini? Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan as-sunnatu an yuqala lahu, disunnahkan untuk mengatakan kepadanya, kepada seorang suami, disunahkan untuk mengatakan kepada seorang suami doa. Apa itu? Yaitu barakallahu lak, barakallahu lak, wa barakallahu alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Dikatakan apa artinya? Semoga Allah memberkahi kamu, semoga Allah memberkahi kalian, kamu, dan mengumpulkan kalian di dalam kebaikan. Nah ini ya, jadi itu yang kita semua tentu hafal ini ya. Barakallahu laka, wa barakallahu alaika, wa jama'a bainakuma fi khair, wa jama'a bainakuma fi khair, gitu. Wa yustahabbu an yuqala, dan disunahkan untuk mengatakan likulli wahidin minaz zawjain, kepada setiap dari mempelai ini. Jadi dikatakan kepada mempelai laki-laki, juga dikatakan kepada apa? Dikatakan kepada mempelai perempuan. Dikatakan kepada mempelai laki-laki, juga dikatakan kepada siapa? Mempelai perempuan. Apa? Musannif mengatakan barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi tadi dikatakan kepada mempelai laki-laki barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair, ya kan? Kemudian dikatakan setelahnya ke setiap mempelai apa? Barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi dikatakan ini kepada mempelai laki-laki, dikatakan ini kepada mempelai apa? Perempuan, ya kan? Masih. Nah. Dan ini adalah perkara sunnah. Jadi orang yang mengatakannya, orang yang melakukannya, ini mendapatkan kesunahan. Jadi yang berdoa dengan yang kita sebutkan, yang mendoakan pengantin ini mendapatkan apa? Kesunahan. Dan bukan sebuah kewajiban. Artinya tidak wajib seseorang itu mendoakan seperti ini kepada kedua mempelai. Ini bukan sebuah kewajiban, tetapi hal tersebut adalah sebuah kesunahan. Nah, dan yang disunahkan adalah yang telah warid tadi dari Rasulullah. Itu warid dari Rasulullah, artinya yang mengajarkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengajarkan adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Kemudian musannif mengatakan, ini disebutkan hadisnya, bahwasanya memang Rasulullah itu mengajarkan hal tersebut, mengajarkan agar setiap kita mendoakan dari mempelai, baik laki-laki atau perempuan, dengan doa tersebut. Rawa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa ghairuhum, dan selain mereka, selain Abu Dawud, selain Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, anna nabiyya,
Jadi kalau Abu Hurairah kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya gitu. Itu ada hadisnya. Jadi ghafarallahu li Abi Hurairah wa ummihi. Jadi semoga Allah mengampuni Abu Hurairah dan ibunya. Nah, kita disunahkan seperti itu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insan, beliau kalau ada orang yang menikah, idza tazawwaja, artinya ketika ada yang menikah, beliau mengatakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ini doanya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut adalah hasan sahih. Ya. Jadi diriwayatkan, ini ada riwayat Al-Imam An-Nasai, beliau meriwayatkan di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Ibnu Majah dan selainnya meriwayatkan dari Hasan, bahwasanya Aqil ibnu Abi Thalib, siapa? Aqil ibnu Abi Thalibin, beliau itu menikah dengan seorang perempuan. Jadi siapa namanya? Aqil ibnu Abi Thalibin, beliau menikah dengan seorang perempuan. Kemudian ada yang mendoakan. Setelah itu ada yang mendoakannya atau ada yang mengatakan kepada beliau, kepada Aqil ibni Abi Thalibin, apa? Birrofa'i wal banin. Birrofa'i wal banin. Jadi dia nikah, kemudian ada yang mengatakan kepadanya apa? Birrofa'i wal banin. Katanya apa? Birrofa'i wal banin. Begitu. Dikatakan seperti itu. Kemudian beliau ini menyebutkan hadis selanjutnya. Saya ini mendengar Rasulullah mengatakan, ketika beliau dikatakan birrofa'i wal banin tadi, beliau menyebutkan hadis. Beliau menyebutkan hadis, idza tazawwaja ahadukum falyaqul lahu barakallahu alaika wa baraka fika. Jadi jika salah seorang dari kalian menikah, maka katakan kepadanya doa barakallahu alaika wa baraka fika, ya, barakallahu alaika wa baraka fika. Nah, jadi tadi ada orang yang mengatakan birrofa'i wal banin, kemudian beliau mengingatkan, enggak, harusnya kamu itu mengatakan doa ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, kan seperti itu. Jadi mengingatkan hadis ini kepada yang mengatakan tadi. Yang mengatakan itu mengatakan birrofa'i wal banin. Birrofa'i wal banin. Rofa itu artinya memperbaiki. Jumlah ini birrofa'i wal banin, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu hukumnya makruh. Jadi orang kalau mengatakan kepada orang yang menikah, dikatakan kepada dia birrofa'i wal banin, ini hukumnya makruh. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan hal seperti itu. Jadi hukumnya makruh seseorang itu mendoakan dengan apa? Birrofa'i wal banin, begitu. Nah, dan para ulama mengatakan enggak ada kebaikannya, itu la khaira fiha. Seperti Al-Imam Al-Imrani, beliau mengatakan di kitab Al-Bayan, kemudian kitab Al-Majmu' An-Nawawi juga menyebutkannya, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan dalam Asnal Matalib dan Al-Ghurarul Bahiyah, itu beliau menyebutkan hal ini. Beliau juga menyebutkan di dalam
Asy-Syrbini beliau menyebutkan di dalam Mughnil Muhtaj. Jadi siapa tadi? Al-Imrani menyebutkan di dalam kitab Al-Bayan, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu' dan Raudhah juga. Kemudian Al-Imam, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari beliau mengatakan di kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah. Kemudian Asy-Syirbini mengatakan di dalam Mughnil Muhtaj, begitu. Bahwasanya kalau orang mengatakan birrofa'i wal banin itu enggak ada nilai kebaikannya. Jadi kalau mau mendoakan ya tadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, karena doa itu warid ya, doa itu adalah doa yang warid. Nah, seperti hadis yang kita sebutkan tadi, Baihaqi meriwayatkan dan selainnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang menikah, beliau mengatakan barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khair. Sekarang kita akan membahas babu ma yaqulu indal bina'i bizauji. Apa yang dikatakan, doa apa yang dikatakan ketika seseorang menjima istrinya. Nah, ini penting. Jadi setiap dari kita, baik itu perempuan berarti dia itu apa? Mengingatkan suaminya untuk berdoa atau berdoa dengan doa ini, begitu ya. Berdoa dengan doa yang kita akan sebutkan. Begitu. Nah, tapi sebelum itu ya, sebelum kita akan membacakan doa yang digunakan atau dibaca ketika seseorang menjima istrinya, ketika setelah akad itu kan disunahkan membaca doa juga. Jadi ketika sudah akad, suami ini disunahkan membaca doa. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab Al-Yaum, di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Bahwasanya Imam An-Nasa'i, Imam Tabarani dari Abdullah ibnu Amr mengatakan Rasulullah bersabda. Jadi hadis ya, dalilnya hadis. Rasulullah mengatakan, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan, falyakhudh binasiyatiha wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi." Jadi Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan idza tazawwaja ahadu, kalau di antara kalian ada yang menikah. Idza tazawwaja ahadukum, kalau di antara kalian menikahi seorang perempuan, falyakhudh binasiyatiha. Maka setelah akad nikah ya, dia itu memegang bagian depan dari kepala perempuan tersebut. Jadi kan sudah sah ya, boleh dipegang. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini perlu diperhatikan ya. Khitbah itu yang sering dilakukan orang atau banyak. Ketika khitbah, mereka itu memegang tangan calon istrinya, kemudian untuk memasangkan cincin. Memegang tangannya, ini nggak boleh, ini haram. Khitbah itu belum halal. Khitbah itu adalah menyatakan ingin menikahi. Bukan khitbah itu adalah halal baginya. Tidak, belum halal. Tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memegang. Sebagian tidak. Kalau kita lihat foto-foto di khitbah, itu sebagian orang itu ada yang memegang tangan calon istrinya, kemudian untuk memegangi cincinnya, untuk memasukkan cincin ke jarinya.
Sebagian lagi ketika berfoto, berpegangan tangan. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Atau yang perlu diperhatikan lagi, prewed, pre-wedding. Sebelum pernikahan itu ada orang-orang yang melakukan foto, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan itu melakukan foto. Dan banyak pose-posenya itu berpegangan atau setidaknya bersentuhan. Ini hukumnya haram, bersentuhan. Bersentuhan kulit itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Tidak boleh. Pre-wed itu belum menikah, kecuali kalau foto itu dilaksanakan setelah akad. Kecuali kalau foto tersebut dilaksanakan setelah akad, maka hal tersebut diperbolehkan memegang. Jadi kalau selama belum akad, maka tidak boleh berpegangan. Dan ini banyak yang melakukan. Kalau kita lihat foto-foto di Instagram, kalau kita lihat foto-foto di Facebook, maka kita lihat foto-foto lamaran itu mereka berpegangan tangan atau mereka bersalaman. Nah, ini tidak boleh, ini haram ya. Makanya saya tegaskan, khitbah atau sebelum nikah itu prosesi di dalam syarak bukan untuk menghalalkan hubungan keduanya, tetapi adalah dalam rangka untuk menyatakan bahwasanya dia akan dinikahi oleh laki-laki tersebut. Bukan ini menjadi halal dengan khitbah, bukan. Jadi bukan karena khitbah seseorang menjadi halal. Artinya halal boleh dipegang, atau kalau foto boleh berpegangan tangan. Ini tidak boleh, ini hukumnya haram ini. Ini hukumnya haram. Atau melihat aurat itu juga tidak diperbolehkan. Begitu. Melihat aurat itu juga tidak diperbolehkan. Ya, teman-teman dimatikan mikrofonnya. Admin silakan dimatikan mikrofon teman-teman yang masih nyala. Ya seperti itu. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Makanya saya peringatkan bahwasanya hal tersebut haram hukumnya haram. Kemudian yang di sini doa ini yang saya bacakan ini adalah ketika akad. Jadi ketika akad itu sudah sah, boleh memegang, boleh pegangan tangan. Makanya dianjurkan ketika seseorang sudah akad ya, sudah mengatakan bahwasanya qabil tu nikahaha wa tazwijaha, walinya sudah mengatakan zawajtuka binti fulanata ala mahrin qadruhu kadza wa kadza. Jadi saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama Fulana dengan mahar yang seukuran sekian. Kemudian suaminya mengatakan qabil tu ziwajaha ala hadzal mahar. Saya terima nikahnya dengan mahar ini. Dengan hadirnya dua saksi yang adil, maka ini sudah dikatakan menikah. Ini sudah dikatakan menikah. Nah, kalau seperti itu disunahkan, kepala perempuan oleh suaminya ini dipegang. Ini yang disunahkan ya. Kepala yang bagian depan ini dipegang, kemudian suaminya itu berdoa ketika memegangi kepala sang istri bagian depan. Dia ini berdoa, bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi. Saya tuliskan nanti grup ya. Jadi doanya bagaimana? Doanya Allahumma, ini ketika memegangi kepala perempuan setelah akad. Allahumma inni as'aluka, saya tuliskan di grup, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat ya, kalian harokati nanti kalau nulis ma jubilat alaihi. Ini sunnah ya.
wa a'udzu bika wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi wa syarri ma jubilat alaihi. Itu. Jadi doanya saya tuliskan di grup. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi. Jadi ini doanya sunnah. Ketika dibaca kapan? Ketika memegang kepala bagian depan dari istri, dari seorang istri. Nah, begitu. Nah, maju bilat alaihi itu artinya bahwasanya ya Allah, saya memohon kepadamu, saya meminta kepadamu min khairiha, dari kebaikan untuk perempuan ini, wa khairi ma jubilat alaihi. Khairi ma jubilat alaihi itu artinya adalah ya Allah, saya memohon kepadamu untuk memberikan akhlak yang baik untuk istriku ini. Begitu ya. Akhlak yang baik untuk istriku ini. Jadi berdoa seperti itu dia. Nah, sekarang musannif mengatakan ma yuqalu indal jima. Apa yang dikatakan ketika jima? Ketika jima, apa yang dikatakan? Jadi sebelum ini berarti ada 3 proses atau ada 3 istilah ya sebelum pernikahan atau ketika pernikahan. Sebelumnya ada khitbah, itu belum menjadi istri, dan juga ada istilah itu adalah menikah, itu sudah menjadi istri, sudah akad, sudah menjadi istri, sudah menjadi istri. Nah, jadi sudah melaksanakan akad tadi, ini sudah dikatakan menjadi istrinya. Walaupun dikatakan kamu sudah menikah. Nah, kalau seperti ini sudah dikatakan apa? Kamu sudah menikah. Walaupun laki-laki ini belum membawa istrinya ini ke rumahnya. Dia kan sudah memiliki rumah misalkan, belum membawa istrinya ke rumahnya, tetapi ini sudah dikatakan kamu sudah menikah. Karena sudah melaksanakan apa? Akad, walaupun belum membawa istrinya ke rumahnya. Ya, ini sudah dikatakan apa? Akad. Nah, kalau seperti ini sudah dikatakan menikah, tetapi belum dijima, berarti ya, istilahnya dalam bahasa Arab ma bana bizaujati. Jadi belum dijima istrinya. Ketika dijima atau ketika sudah diambil atau sudah diambil dari keluarganya kemudian dibawa ke rumahnya dan dijima, ini namanya bana alaihi. Istilah ya, istilah dalam fikih itu bana alaihi namanya. Nah, sekarang apa doa yang dibaca ketika jima? Nah, ini penting. Apa doa yang nanti kita akan sebutkan adab-adab seseorang menjima istri. Jadi menjima istri itu memiliki adab. Hal tersebut itu halal, tetapi memiliki adab. Seseorang boleh menjima istri, tapi nanti akan saya peringatkan beberapa hal yang diharamkan di dalam menjima. Nah, ini perlu diketahui dari seseorang agar tidak melaksanakannya, agar tidak melakukannya. Ma yuqalu indal jima, apa yang dikatakan ketika jima. Rawal Bukhariyu, Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah putra dari pamannya Rasulullah. Abbas itu pamannya Rasulullah dan Ibnu Abbas itu anaknya. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah. Beliau ini yang dijuluki dengan Tarjumanul Quran. Beliau ini yang dijuluki sebagai orang yang ahli di dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau pernah dipeluk oleh Rasulullah
Kemudian beliau itu didoakan Allahumma alimhul Allahumma alimhul kitaba wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma alimhul kitaba wa ta'wil al-Qur'an. Jadi ya Allah, ajarkanlah dia atau berikanlah dia pemahaman tentang Al-Quran dan takwilnya gitu. Dan takwilnya. Oleh karena itu dengan berkah doa dari Rasulullah, beliau ini menjadi mufassir atau kalangan sahabat yang menafsirkan ayat Al-Quran begitu. Beliau meriwayatkan, jadi bapaknya Muslim, bapak beliau Abbas, iya kan, karena para sahabat tawasul dengan Abbas, dan beliau ini juga Muslim. Abdullah ibnu Abbas namanya. Jadi kalau kita menyebut Abdullah ibnu Abbas, kalian membacanya apa? Radhiyallahu ta'ala anhuma. Gimana? Radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ya Allah, semoga Allah memberikan ridho untuk keduanya, karena bapaknya itu Muslim, anaknya juga Muslim. Sebagian sahabat kita menyebutkan, walaupun disebutkan dengan bapaknya, kita cuma menyebutkan radhiyallahu anhu saja, karena apa? Biasanya bapaknya bukan Muslim begitu. Karena bapaknya bukan Muslim, oleh karena itu kita menyebutkan radhiyallahu anhu. Kalau ini Abdullah ibnu Abbas, beliau ini Abdullah itu Muslim, seorang sahabi soleh, dan bapaknya begitu juga. Jadi beliau adalah anak dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa? Abdullah ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan sebuah hadis. Anin Nabi, beliau menceritakan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah mengatakan, nah ini doa yang dibaca ketika orang hendak jima, ketika orang hendak menjima istrinya. Jadi menjima istri memiliki adab yang dianjurkan, yang diatur dalam syariat, bukan berarti oh ini istri saya, terserah saya, tidak. Tetapi memiliki adab, kadang adab tersebut kesunnah, kadang itu sesuatu yang wajib harus dilaksanakan, artinya nggak boleh seseorang atau sesuatu keharaman, nggak boleh orang itu melakukannya, sehingga kalau melakukannya itu bisa berdosa. Ada yang hukumnya itu adalah sunnah, begitu ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, lau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang kalian, idza ata'alahu, jika ingin untuk mendatangi istrinya. Istilah ata'ahlahu ini artinya jima. Jika seorang suami ingin menjima istrinya, nah, jika seorang suami ingin menjima siapa? Istrinya, ya kan? Ini fiilnya madhi kalau kita lihat, tapi artinya akan. Jadi banyak istilah dalam bahasa Arab walaupun fiil madhi itu artinya akan, banyak sekali. Salah satunya adalah hadis ini. Kita artikan akan karena memang ada hadis lain, riwayat lain. Kalau riwayat ini kan riwayatnya Bukhari dan riwayat siapa? Muslim. Dari siapa tadi? Dari Ibnu Abbas, ya kan? Tetapi ada riwayat lain, yaitu riwayat Abu Dawud dan selainnya, bunyi lafadznya tidak begini. Lafadznya itu bunyinya lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu. Jadi kalau di antara kalian ingin untuk menjima istrinya, berarti hadis ini yaitu riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu sebagai penafsiran dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berarti artinya idza ata ahlahu itu artinya adalah jika menginginkan untuk menjima. Jadi fi'il madhi tapi bentuknya fi'il madhi tapi artinya akan. Kenapa kalau kita artikan akan? Karena ada hadis lain yang di situ disebutkan akan, aroda akan. Begitu. Jadi doa ini maksud saya tegaskan akan, kata akan ini saya tegaskan, doa ini dibaca ketika mau menjima. Bukan doanya disunahkan setelah jima. Bukan, tetapi ketika mau berhubungan suami istri, doa ini dibaca. Nanti
nanti ada yang tanya misalkan, kan ini lafadznya madhi Ustadz, ya madhi, tetapi artinya akan. Banyak sekali lafadz di dalam bahasa Arab madhi tapi artinya akan. Saya contohkan beberapa ayat, misalkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza aradtumul qiyama ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya kan? Di situ kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza aradtumul qiyam. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu ingin untuk idza kumtum, ya, bukan idza aradtum. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah. Nah, jadi lafadznya idza kumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian kumtum. Kumtum itu kan fi'il madhi. Dari qama yaqumu. Jika kalian mau, tapi artinya akan mau untuk sholat, maka berwudulah, begitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Jadi lafadznya kuntum tetapi maknanya apa? Akan. Lafadznya madhi tapi maknanya itu akan di sini. Jadi kalian kalau wudu itu ketika akan sholat, bukan wudu setelah sholat. Meskipun lafadznya madhi. Nah, kita kan kalau belajar madhi itu artinya telah, ya kan? Tetapi tidak semua. Kadang dilafadzkan madhi tapi artinya akan karena ada faidahnya. Faidahnya misalkan litahaqquqi husuli fi'lihi, karena memang benar-benar terjadi atau akan terjadi gitu. Misalkan di dalam Al-Quran juga disebutkan idza qara'tumul Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tum, ini kan fi'il madhi. Fi'il madhi, jika kamu mau membaca Al-Quran, kamu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Jika kamu mau membaca Al-Quran, gitu. Bukan artinya kamu telah membaca Al-Quran kemudian mengatakan a'udzubillah. Nah, ini menurut penafsiran ini seperti itu. Menurut pendapat ini seperti itu. Jadi bagaimana? Jadi hadis ini artinya adalah akan. Kalau kamu mau menjima istrimu, kalau kamu mau mendatangi istrimu, ata ahlahu itu artinya istri, bukan ata itu kan datang, ahlahu artinya keluarga, artinya istri. Itu sudah penyebutan yang artinya adalah istri. Jadi jika kamu mau menjima istrimu, maka kata Rasulullah katakan Bismillah. Nah, ini dihafalkan doanya ya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana faqudya bainahuma wa lam yadurruhu. Jadi dia doanya apa? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibna syaitan ma razaqtana. Jadi jauhkanlah anak kami yang itu adalah rezeki darimu dari syaitan. Kemudian apa? Kata Rasulullah kalau orang membaca ini sebelum jima, kata Rasulullah apa? Faqudiya bainahuma waladun, maka mereka akan mendapatkan seorang anak lam yadurrah, yang tidak bisa atau tidak disakiti oleh jin. Nah, dalam riwayat lain ada riwayat Bukhari, ini kan riwayat Bukhari dan Muslim lafadznya seperti itu. Kalau riwayat Bukhari itu lam yadurrahu syaitonun abada, maka anak ini tidak akan diganggu, tidak akan disakiti oleh syaitan, oleh setan gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ini disunahkan. Jadi sebelum jima disunahkan. Ini kapan? Ketika membacanya. Ketika sebelum jima, ketika melepas baju. Ya. Ketika mulai melepas baju, maka dia membaca doa ini. Maka kalau dia membaca doa ini, doa yang saya bacakan tadi, maka orang ini ketika direzeki atau diberikan anak, anaknya itu tidak akan diganggu, tidak akan disakiti oleh syaitan gitu. Nah, sebagian orang
ada kisahnya membaca doa ini. Jadi kemudian dia itu diberikan seorang anak. Subhanallah. Ketika anak ini lahir, kan biasanya anak lahir kan umumnya anak itu apa, menangis, ya kan? Menangis. Tetapi ketika itu anaknya tidak menangis. Bapaknya ini atau orang-orang di sekitarnya itu mengatakan kepada bapaknya, lihat anak kamu ini kok nggak menangis, kayak anak kamu ini mati. Dikira itu anaknya mati. Kemudian setelah digendong ternyata tidak mati, bergerak biasa saja, memang tidak menangis. Subhanallah. Bukan bisu juga, bukan apa, tapi memang seperti itu, tidak menangis. Nah, kemudian saya akan menyebutkan adab-adab seorang istri dan suami, terutama di dalam jima ya, atau di dalam hubungan secara umum. Ini ya, seorang istri itu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Artinya dia itu harus memiliki, atau dia itu tidak diperlakukan dengan buruk. Begitu juga sebaliknya. Berarti keduanya itu saling saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling lemah lembut, begitu. Maka suami itu harus memperhatikan ini. Jadi bagaimana dia itu memperlakukan istrinya, tentunya dengan dengan perbuatan yang baik. Tentunya memperlakukan istrinya, memanjakan istrinya, itu boleh di dalam syariat, memanjakan istrinya, bercengkrama dengan istri. Tentunya hal ini tanpa menurunkan haibah, wibawa dari seorang suami. Suami itu juga berhak mengingatkan dan harus mengingatkan istrinya tentang takut kepada Allah jika istrinya itu mulai tidak peduli atau sudah meninggalkan kewajiban atau yang lain sebagainya, begitu. Seperti itu. Kalau seandainya istrinya ini nufur, artinya kayak kabur gitu sama suaminya, nusyus, tidak patuh lagi ya, tidak patuh, misalkan keluar rumah nggak izin, terus nggak mau melayani atau nggak mau dijima oleh suaminya, maka suami ini berhak untuk mentakdir atau mendidik dia. Seperti apa? Suami ini mendidiknya ketika istrinya meninggalkan sholat, harus mentakdirnya, mendidiknya. Seperti apa? Dengan menasihatinya, memperingatkannya, menakutinya. Kalau tidak, misalkan boleh suami ini mengancam, kamu kalau tidak mau sholat, kamu kalau meninggalkan sholat, saya akan nggak ngomong sama kamu. Ini boleh, seperti itu boleh. Padahal dia di rumah tapi nggak ngomong sama dia, itu boleh. Karena apa? Karena dalam rangka untuk apa? Untuk mentakdib. Nah, untuk mentakdib, untuk memberikan pendidikan kepada istri. Ketika istri meninggalkan sholat, ketika istri itu, jadi suami itu punya tanggung jawab. Jadi bukan dia itu, sudah istri saya yang penting mau dijima, bukan seperti itu. Kalau istrinya nggak mau melaksanakan kewajiban seperti sholat, wajib suami untuk menyuruhnya untuk sholat, begitu. Kalau tidak, boleh diancam. Kamu kalau nggak mau sholat, kamu kalau tetap meninggalkan kewajiban, saya nggak mau ngomong sama kamu, saya nggak mau menjawab salammu. Bisa diancam seperti itu, boleh. Kalau misalkan dia tetap seperti itu dan terjadi perselisihan di antara keduanya, maka bisa keduanya itu mengutus dua hakim untuk membenahi hubungan keduanya, bisa untuk membenahi hubungan keduanya. Nah, begitu. Di antara itu ya yang perlu diperhatikan seperti itu. Istri itu kan keluar rumah, kalau itu rumah suaminya, dia harus izin suami.
izin itu mengetahui bahwasanya suami kalau dia ini sedang keluar atau dia keluar. Begitu juga dia nggak boleh istri itu memasukkan orang kecuali dengan seizin suami, memasukkan orang ke dalam rumah, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di antara adab seseorang berjima adalah tadi membaca doa tadi, kemudian mereka itu saat telanjang, tetapi dengan menggunakan selimut, ya. Jadi mereka berselimut kemudian telanjang seperti itu. Dan tempatnya itu sepi, artinya dipastikan tidak ada selain mereka berdua, begitu. Tidak boleh atau tidak bisa di antara adabnya misalkan ada anaknya di situ, enggak, ya. Tetapi di tempat yang memang enggak ada selain mereka berdua, ini termasuk adab. Kemudian di antara adabnya juga seorang suami itu harus memperlakukan istrinya ketika menjima ini dengan lemah lembut. Ketika mukotimahnya sebelum menjimahnya, ketika memeluknya dengan lemah lembut, menciumnya juga begitu. Kemudian ketika menjimahnya, sebelum menjima tadi berdoa apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Begitu. Kemudian melangsungkan jima, dan dia itu, ini yang dianjurkan ya, dia harus memiliki keinginan untuk menjima istrinya setiap 4 hari sekali. Setiap 4 hari sekali. Walaupun itu sudah pengantin lawas, sudah lama menikah, itu sunnahnya 4 hari sekali. Dia memiliki keinginan seperti itu. Memiliki keinginan, saya akan menjima istri saya 4 hari sekali. Begitu. Kemudian kalau memang dia lagi semangat bisa lebih sering, tetap kalau misalkan lagi butuh bisa lebih dari 4 hari sekali. Kalau misalkan dia itu lagi capek dan lain sebagainya atau tidak butuh, boleh mengurangi dari 4 hari sekali, boleh ini ya, bukan wajib, maksudnya perkara ini bukan wajib, sesuai kebutuhan begitu. Tapi dia berniat, saya akan menjima istri saya 4 hari sekali. Nah, nanti tinggal dalam hatinya ngomong seperti itu. Nah, nanti tinggal dilihat kondisi dia. Apakah kondisi saya ini memungkinkan 4 hari sekali? Misalkan kalau nggak butuh, ya bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau sebulan 2 kali, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Kalau dia butuh, maka bisa lebih sering dari 4 hari sekali, sehari sekali, 2 hari sekali, dan lain sebagainya ya. Ini sebuah aturan saja, bukan sesuatu yang wajib. Tetapi yang perlu saya ingatkan, dia itu berniat di dalam hatinya untuk menjima istrinya berapa? 4 hari sekali. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah tidak menjima istrinya di tuburnya. Ini namanya haram, ini perbuatan haram. Tidak boleh menjima dubur, artinya memasukkan kubulnya ke dubur istrinya, ini hukumnya haram. Memasukkan ke tuburnya, bukan memasukkan ke farjinya kemudian dia dari belakang, bukan itu, tetapi memang dia itu memasukkan kubulnya ke tubur. Ini hukumnya haram ya, dan banyak orang yang tidak tahu ini. Ini hukumnya haram, itu hukumnya adalah haram. Sedangkan kalau dia mau dari belakang tetapi masuknya tetap ke kubul, masuknya tetap ke farji, itu diperbolehkan. Tetapi yang tidak boleh itu memasukkan zakar dia ke dubur. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Gitu. Nah, itu ya diantara adab-adab menjima istri. Kemudian ketika istrinya melahirkan, dia tetap harus berlemah lembut kepada istrinya, tetap menegarkan istrinya, tetap menegarkan istrinya, menguatkan istrinya. Kan ini istrinya melahirkan ya, dan tidak menampakkan ekspresi kesedihan ketika misalnya anaknya ini perempuan atau anaknya tidak sesuai keinginan dia. Misalkan dia menginginkan anak laki-laki, kemudian yang lahir perempuan, kemudian dia menampakkan kesedihan di depan wajah istrinya. Ini tidak sesuai adab yang diajarkan. Tetapi dia itu tetap senang. Apapun anaknya, jenis kelaminnya apa, baik laki-laki atau perempuan, dia tetap menampakkan menampakkan rasa senang. Jadi kebanyakan
orang atau orang-orang kebiasaan orang Beirut ketika mereka itu memiliki anak perempuan yang lahir itu perempuan, mereka sedih. Nah, ini enggak seperti itu, dan jangan ditampakkan di depan istrinya seperti itu, tidak sesuai adabnya gitu. Seperti itu. USG itu hanya dugaan. USG itu dugaan, bukan yakin itu. Menduga saja. Ya, menurut dugaan itu laki-laki, menurut dugaan perempuan. Sedangkan yang tahu laki-laki dan perempuan itu Allah Ta'ala. USG hanya menduga saja, nggak pasti, itu bukan pasti. Jadi jangan kecewa misalkan di USG kok anaknya laki-laki kemudian lahir perempuan atau sebaliknya. Jangan kecewa dan jangan ditampakkan kepada istrinya kekecewaan. Dia sudah mengandung 9 bulan, sudah capek, maka laki-laki itu harus menegarkan, harus menguatkan. Nah, seperti itu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akan membahas pertemuan berikutnya apa yang dikatakan ketika melahirkan. Ya, terus kemudian kita akan membahas juga masih ringan-ringan semua ya pembahasan kita. Kita akan membahas mahram setelah itu. Ini penting ya. Mahram itu orang yang haram untuk dinikahi siapa saja. Ini minggu depan kita akan bahas itu insya Allah Ta'ala. Siapa saja yang haram dinikahi, insya Allah kita akan bahas. Dan ini penting ya. Ini penting. Nah, siapa yang punya pertanyaan? Saya kira 2 pertanyaan. Nanti kalau ada yang lebih, pertanyaannya dijabarkan ke saya saja. Ya, silakan. Silakan dibuka mikrofonnya. Kalau ada yang bertanya, bisa ditanyakan. Kalau tidak, kita tutup. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya. Bisa dengan menulisnya di kolom chat atau bertanya langsung dengan membuka mikrofonnya. Silakan. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Ustadz. Kalau iya, Ustadz. Assalamualaikum ya Ustadz Salim. Waalaikumsalam. Kifal hal? Alhamdulillah. Kemarin tuh bab wali-wali itu. Iya. Itu kan gak boleh diloncat-loncat, kan sesuai urutan itu ya. Ya. Iya. Lah terus itu contohnya seperti apa misalnya yang kalau boleh diloncati? Boleh diloncati misalkan bapak ya. Ya, bapaknya, misalkan bapaknya fasik atau bapaknya kafir, maka bisa ke kakeknya. Begitu seterusnya. Kalau tidak memenuhi persyaratan boleh diloncat. Atau bapaknya ini nggak fasik, adil, tapi dia wakilkan ke orang lain. Ini bisa saja ke orang lain langsung dia wakilkan. Bisa. Ya. Oh, fasik itu tidak sholat, itu sudah termasuk fasik kan ya? Termasuk fasik. Tetapi kalau misalkan bapaknya sudah taubat, ya tidak fasik lagi. Ya. Oh, nah, barakallahu fiik. Ustadz, ada orang yang bilang Ustadz kalau anak yang lahir dari anak zina itu Ustadz, katanya kan itu bisa jadi wali ayahnya yang zinanya itu kalau nikah lagi Ustadz, katanya akan yang kedua kalinya nikah sekali lagi katanya. Tidak benar. Ya. Anak zina itu walinya adalah wali hakim. Baik Ustadz, barakallahu fiikum. Ya, saya kira cukup sekian. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan silakan dijabarkan ke saya atau lain sebagainya. Silakan moderator setelah ini ditutup. Saya